Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. أما بعد، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وبالفتح يا فتاح افتح قلوبنا وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا ودود غير مكشوف ويا ذا الكرم مرجو. Ma'asyiral muslimin, jamaah salawat isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasakan lezatnya iman dan nikmatnya berislam. Lebih-lebih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan betapa nikmatnya ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Ditambah lagi kita memasuki asrul awakhir. Di malam-malam 10 terakhir inilah yang Allah akan mengarunikan karunia yang sangat besar yang bernama Lailatul Qadar, yang nilainya setara lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung ibadah setiap hari kurang lebih sekitar 84-85 tahun. Luar biasa dahsyat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memperoleh Lailatul Qadar, dan sekeluar Ramadan kita mendapatkan predikat muttaqin sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa di bulan Ramadan ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan, seruan-seruan yang bahasanya menurut Sayyid Qutb di dalam tafsir fi Dhilalil Quran disebutkan bahwa seruan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk puasa di bulan Ramadan itu adalah sentuhan yang halus, menyentuh kalbu, sehingga kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sentuhan yang menyentuh kalbu dengan bahasa yang halus masuk di dalam hati dan alam bawah sadar kaum muslimin, sehingga umat Islam, orang-orang yang beriman yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di bulan Ramadan ini mampu meneguhkan sikap, komitmen dan azam yang sangat kuat di dalam dirinya untuk menyelesaikannya dalam 1 bulan penuh dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dakwah dan kekuatannya.
Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain di muka bumi, di alam semesta. Manusia memiliki dua tugas utama. Yang pertama, sebagai Abdullah. Sebagai Abdullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tugas manusia ini adalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah aku perintahkan kecuali itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Inilah tugas utama manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Tugas utamanya adalah menyembah, mengabdi, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai Abdullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, manusia sebagai Khalifatullah. Sebagai Khalifatullah ini adalah manusia ini diberi tugas, diberi fungsi, memiliki fungsi dan tugas yang diberikan kepada manusia sebagai Khalifatullah ini adalah melaksanakan tugas-tugas penting bagaimana manusia ini mampu mengelola, memanajemen kehidupan yang ada di dunia ini. Inilah tugas utama yang kedua. Sebagai Khalifatullah, tugasnya adalah bagaimana kemudian manusia ini melaksanakan fungsi-fungsi, tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu sebatas kerelatifan manusia yang tidak mampu menerjemahkan semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah tugas yang kedua. Tugas yang sangat penting di dalam kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk melaksanakan fungsi sebagai Khalifatullah ini, manusia dibekali potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan psikis, dan kekuatan kemampuan berpikir untuk bagaimana kemudian mengelola bumi dan memanfaatkan sebesar-besarnya manfaat dan kemaslahatan umat manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lain di muka bumi ini. Manusia diberi kemampuan mendaya gunakan akal dan pikirannya secara optimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tidak berarti bahwa akal manusia adalah satu-satunya potensi yang kemudian mampu menyencahkan seluruh persoalan-persoalan yang dalam hidupnya ini. Begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia. Akal ini bukan satu-satunya kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan solusi di dalam hidupnya. Karena manusia juga diberi rasa. Manusia juga diberi nafsu yang kemudian saling mempengaruhi dalam setiap proses pengambilan keputusan, setiap proses dalam penentuan sikap yang dia ambil ketika merespon persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecenderungan nafsu ke arah negatif pada umumnya lebih kuat, terutama bila kemampuan fikir yang dimiliki oleh manusia, kemampuan rasa yang dimiliki oleh manusia ini tidak mampu mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya, maka dia akan dikuasai oleh nafsu, pikiran dan rasa tunduk di hadapan nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karenanya di dalam kehidupan sosial manusia dituntut untuk kemudian bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan
manusia sebagai khairul ummah, yakni bertanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf, sekaligus propaganda menganjurkan nahi mungkar, mencegah kemungkaran agar tidak terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dijadikan sebagai umat terbaik, khairu ummah, dikarenakan ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf, karena kita memiliki tugas dan kita memiliki kapasitas untuk mampu melaksanakan amar ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amar ma'ruf ini tidak begitu banyak tantangan dan cukup mudah karena kita berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi dengan orang-orang yang baik yang ada di sekitar kita. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang baik, di masjid, di musola, di sekolah, di kampus, di dalam komunitas-komunitas orang-orang yang beriman, amar ma'ruf. Dan ini kecenderungannya cukup banyak yang melakukan. Tetapi yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran itulah yang tidak banyak dipilih orang. Sehingga kemudian terjadi ketidakseimbangan antara fungsi-fungsi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang melakukan nahi mungkar ini banyak dimusuhi orang, bersetirkan dengan aparat keamanan. Inilah yang kemudian yang tidak banyak diambil, sehingga kemudian yang jarang melakukannya adalah nahi mungkar. Kalau nahi mungkar ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kejahatan akan merajalela. Seolah-olah orang yang baik ini berada di dalam sebuah ruangan, sementara di luar sana kejahatan, mungkarat, kemaksiatan begitu bebas terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tantangannya adalah nahi mungkar ini harus dilakukan. Paling tidak ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang bisa melaksanakan nahi mungkar secara efektif adalah aparatur negara. Aparatur negara yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi nahi mungkar secara efektif. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita dorong aparat keamanan, aparatur negara untuk menjalankan fungsi nahi mungkar ini, sehingga kejahatan, kemaksiatan, mungkar tidak merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berarti manusia tidak bisa terlepas dari fungsi dakwah. Karena dakwah ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi kemudian bagaimana teknis, bagaimana mekanismenya agar dakwah ini bisa efektif, berdaya guna, dan kemudian berhasil guna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia dengan hidup dan kehidupannya sesuai dengan fitrahnya selalu mengalami perubahan-perubahan. Baik perubahan yang dialami itu adalah perubahan yang dirancang oleh manusia itu sendiri, maupun perubahan yang secara alami terjadi. Perubahan itu tidak selamanya menjadi lebih baik, bahkan sering terjadi sebaliknya, manusia akan mengalami krisis identitas di dalam dirinya sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun bagi sesamanya. Perubahan ke arah positif, ada perubahan yang justru mendekonstruksi, mendegradasi fungsi dia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Di sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dakwah akan berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkan kemuliaan manusia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dakwah ini memiliki potensi dan kekuatan yang sangat dahsyat manakala dilakukan dengan perencanaan yang matang, metode yang baik, kemudian segmentasi yang dibidik itu adalah segmentasi yang pas dan tepat serta measurable, terukur kesuksesannya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah telah memberikan sebuah tata cara tentang bagaimana dakwah itu akan bisa lebih efektif. Di dalam surat An-Nahl ayat 125, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia itu kepada jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika, yang pertama dengan cara al-hikmah, bil hikmah, dengan cara hikmah yang pertama. Yang kedua wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran, dengan nasihat, dengan narasi yang baik. Dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dan manakala diperlukan diskusi dua arah, manakala dibutuhkan narasi untuk mempertahankan tentang narasi-narasi yang baik berhadapan dengan argumentasi-argumentasi yang berseberangan, maka dibutuhkan yang namanya bermujadalah, diskusi, debat. Maka wajadilhum billati hi ahsan, lakukanlah debat itu dengan yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah tiga cara, tiga metode yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana mekanisme, bagaimana efektivitasnya dakwah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau dibutuhkan debat, wajadilhum billati hiya ahsan, pergunakanlah perdebatan yang baik, cari pilih narasi-narasi yang baik, tidak menyinggung, pilih kata-kata yang kemudian memiliki dampak yang luar biasa untuk menyentuh hati yang menjadi segmen dakwah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk berdakwah, karena dakwah ini adalah jalan dan tugas utama kaum muslimin. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.